Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, selama gua hiatus di salah satu kota yang gua gak mau sebutin tempatnya, gua akan sering banget berusaha untuk membuat beberapa konten yang sudah gua tulis sebelumnya. Oke, di sini gue akan bahas, di sini gue akan masuk ke episode berita acara bisnis tentang sosial media. Jadi ini gue akan bandingkan 3 jenis sosial media menurut sudut pandang gue dan dari yang gue pelajari. Pertama, Instagram, YouTube, dan TikTok. Gini, jadi jauh sebelum ada sosial media itu, seingat gua dulu memang gua belum pernah sih. Seingat gua kalau nggak salah dulu tuh ada Kaskus, ada Friendster, kemudian Facebook dan lain sebagainya lah. Sampai pada saat berkembangnya dunia digitalisasi, berkembangnya teknologi dan lain sebagainya membuat berkembangnya kecanggihan perangkat keras, hardware, entah itu HP, kamera dan lain sebagainya, yang membuat banyak lahir aplikasi-aplikasi baru termasuk Instagram, TikTok, dan YouTube. Setahu gue YouTube 2006 lah, Instagram, TikTok. Nah, gue akan fokus di 3 aplikasi ini. Pertama, gue mau bahas tentang Instagram. Jadi gini, media adalah salah satu ladang usaha atau apa ya, industri lah. Media adalah salah satu industri yang banyak digemari. Media adalah salah satu alat untuk mengenalkan diri, baik itu artis sebagai seorang penggerak industri kreatif ataupun perusahaan yang memiliki produk yang ingin dia dipasarkan di salah satu media di platform media. Selain industri digitalisasi sosial media, ada juga industri televisi. Nah, gue mau masuk ke situ dulu deh. Televisi itu dibatasi oleh KPI, dibatasi oleh regulasi, di mana ada beberapa ada beberapa hal yang minim untuk disiarkan, kadang disensor karena agar menjaga nilai moral mungkin, atau menjaga hak siar, supaya tidak setiap orang lah, entah itu anak, pokoknya jadi ada segmentasi gitu loh, dibanding digitalisasi yang lain. Sebenarnya tuh sekelas YouTube pun ada YouTube Kids ya, tapi kan ya kalau diakalin dia tetap bisa mengakses konten yang sebebas itulah. Ya artinya televisi itu ada batasan, kalau platform lain itu lebih memiliki banyak kebebasan. Oke, gua mau fokus di Instagram. Jadi 3 aplikasi Instagram, YouTube, dan TikTok ini memiliki pasar masing-masing, layaknya sebuah barang lah, makanan lah. Kayak tadi gue sebutin di video sebelumnya tentang Mayora, Nabati, Global, kapal api global. Dia memiliki segmentasi masing-masing, dia memiliki jagoannya masing-masing di produk masing-masing gitu. Nah, begitu gue Instagram, YouTube, dan TikTok. Ini cara gue menuangkan apa yang ada di pikiran gue, keresahan gue tentang Instagram adalah Instagram seolah-olah menjadi kiblat sosial media, dimana apapun yang ada di platform lain biasanya di-share-nya di Instagram, entah itu YouTube, kadang di-share di Instagram.
TikTok kadang di-share di Instagram, tapi belum tentu loh yang ada di IG di-share di yang lain. Nah, itu perbedaan antara Instagram dengan platform lain. Instagram adalah ladang untuk apa ya? Bisa disebut panjat sosial, bisa disebut pencitraan, bisa disebut apa-apa yang baik aja yang diupload minim sekali di Instagram, yang diupload yang apa adanya, yang nature, yang merepresentasikan orang itu. Sehingga ini dari sudut pandang gua, sekelas orang dari Corbuzier, dia kurang begitu prefer lah mungkin dengan platform Instagram. Cuman ya itu, Instagram memiliki nilai di mana mungkin jadi pelopor aplikasi dengan sebegitu bukan mujarab sih, sebegitu canggihnya, sebegitu menakjubkannya sebuah gambar bisa diindustrialisasi gitu, bisa dikapitalisasi, sehingga orang-orang yang masuk ke Instagram melihat bahwa peluang bisnis dari segi visual itu ada. Dan kebanyakan di Instagram menimbulkan atau menyebabkan beberapa mental health atau mental illness ya, gangguan kesehatan jiwa. Dan itu sangat erat kaitannya dengan Instagram. Kadang gue ngerasa dulu gue pernah berada di fase gue ingin selalu nge-share, gue ingin selalu update, gue ingin selalu membagikan semua aktivitas gue di Instagram, seolah-olah semesta itu harus tahu gitu loh, gue harus ini. Dan memang sih tergantung orangnya ya, kalau itu memang tergantung orangnya ya. Kalau dia gak mau share, dia tetap pakai Instagram, ya itu buktinya ada ya emang. Tapi gua selaku pengguna akun sosial media Instagram tuh ngerasa bahwa ada ini loh maksud gua gini, maling itu berprofesi maling bukan karena dia kebutuhan, tapi ada peluang. Nah itu maksud gua. Jadi Instagram ini ada peluang untuk seseorang mengalami gangguan psikis. Entah itu dia pengen pansos, FOMO, dan lain sebagainya. Jadi ada rasa kekhawatiran, entah itu likes, entah itu jumlah viewers. Jarang sekali loh. Karena apa? Karena memang ada fitur yang memang kita bisa melihat akses itu. Kita bisa melihat close friend, kita bisa membatasi apa-apa yang sejatinya bisa kita kendalikan. Misalkan komen nih, kita bisa kita hapus komen sehingga orang-orang tidak bisa berbicara. Kita bisa membatasi orang-orang yang ingin kita share gitu, cerita-cerita yang ingin kita share, story-story yang ingin kita share. Sedangkan di platform lain, sepengalaman gua nggak ada fitur itu. Itu mungkin yang menyebabkan angka mental illness di pengguna sosial media Instagram meningkat. Sisi lain Instagram itu. Kemudian lahirlah TikTok. YouTube gua akan dijadikan pembahasan terakhir ya. Menurut gua TikTok breakthrough sih. Menurut gua TikTok itu sebagai salah satu platform media dari negara yang menganut paham komunis, yaitu China. Gue sangat bersyukur dengan adanya TikTok, karena dari situ tidak semua platform sosial media dimiliki oleh negara adidaya US. Itu hampir Silicon Valley itu kayak lu bom Silicon Valley nih ya kelar kehidupan. Semua bakal Instagram, YouTube dan semua, Apple dan lain sebagainya ada di situ gitu loh. Ketika Silicon Valley misalkan nih quote and quote dibom, ya udah kelar sosial media. Tapi hadirnya TikTok di sosial media, di platform sosial media baru membuktikan bahwa siapapun, negara manapun memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah data. Berbicara tentang big data. Di TikTok yang gua bikin heran gitu loh. TikTok itu tuh aplikasi yang dia
yang tidak hanya mengandalkan visual tapi auditorial juga. Kita bisa melihat dan kita bisa mendengar. Jadi dua indera bekerja sekaligus. Dan banyak lagi kalau istilah itu FYP, for your page gitu. Jadi kayak banyak banget gitu loh orang-orang yang nge-likes di TikTok. Bahkan menurut gua kayaknya lebih banyak deh di TikTok likes-nya daripada di Instagram. Padahal yang gua rasain TikTok di zaman dulu itu alay. Orang-orang berkata, apaan sih bawa Alpenlibe itu TikTok, apaan sih alay-alay. Lah pada akhirnya orang-orang pakai TikTok gitu loh. Gua adalah salah satu orang yang percaya bahwa orang yang mengolok-olokkan, orang yang merendahkan, orang yang sering membicarakan, orang yang sering menyorot sesuatu, sesungguhnya dia sedang menyorot diri dia sendiri. Dia sedang menceritakan diri dia di masa depan. Kebanyakan seperti itu. Bukan umumnya ya, kebanyakan loh, mayoritas. Ya, buktinya sekarang TikTok banyak kok digemari Gen Z, banyak kok orang yang menggunakan TikTok. Sampai ada TikTok syndrome gitu. Karena ini apa ya? Ini sifat TikTok sih. Ini karakter TikTok yang gue ngerasa bahwa gue ingin selalu melihat video di TikTok gitu loh. Dan itu gue rasain. Gue awalnya nggak percaya. Karena gue ngerasa anjir apaan sih, alay banget gitu kan. Tapi TikTok bekerja terhadap video-video yang memiliki core gitu, memiliki core value gitu loh, nilai inti kayak quote bijak, cerita-cerita yang mewakili kegalauan, cerita-cerita yang inspiratif, yang misalkan di YouTube sejam, di TikTok 2 menit, dan itu intinya. Dan itulah yang membuat TikTok itu memiliki segmentasi atau pasar for your page gitu. Dan itu sih yang membuat menurut gua TikTok semenggilanya ini. Sampai kan isunya dulu orang-orang US dilarang menggunakan TikTok. Bahkan seingat gua kalau nggak salah Donald Trump pernah melarang pernah ingin membeli TikTok. Saking mungkin ada masa depan di TikTok gitu. Dulu TikTok cuma digunakan untuk share. Sekarang TikTok bisa menghasilkan uang. Akhirnya dikapitalisasi lagi. Instagram dulu untuk share video. Sekarang bisa dikapitalisasi. Begitupun TikTok. Ada nilai-nilai yang tadi tiap platform, tiap aplikasi itu memiliki value gitu. Bahwa memang ada pasarnya masing-masing gitu. Itu kan TikTok. Ya balik lagi tadi. Instagram, TikTok, kemudian YouTube. Ini seingat gua sejarah YouTube tuh kalau nggak salah ada 2 orang yang membuat platform YouTube gitu loh. Platform YouTube untuk sharing video pendek kalau nggak salah. Sampai pada saat diakuisisi lah oleh Alphabet, induk perusahaan Google. Nah dari sini berkembang pesat. Dulu kalau gak salah eranya net, YouTube itu benar-benar melesat jauh. YouTube itu benar-benar menjelma menjadi platform. Pernah ada tagline YouTube lebih dari sekedar TV. Emang iya, di YouTube orang bebas berkreasi, di YouTube orang bebas berbicara, di YouTube tidak ada batasan. Dan mungkin kenapa pasar TV lambat laun beralih ke YouTube, ya karena manusia butuh kebebasan. Ya selama itu tidak melanggar norma, selama itu tidak melanggar nilai etik, kode etik, selama itu manusia membutuhkan kebebasan itu. Dulu pernah bilang bukan TOP gue lupa deh. Maksudnya pihak-pihak televisi itu menggugat lah, jangan sampai over the top, OTT, over the top.
seolah-olah pasar televisi itu hilang. Karena YouTube itu tidak memiliki batasan, entah itu umur, konten, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, di YouTube bisa dikendalikan dan ditonton kapanpun, dimanapun. Dan itu yang disebut kebebasan. Balik lagi, manusia itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam bertindak selama itu berada dalam koridor yang benar, melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang civil society, sebagai seseorang yang bisa kapanpun menonton. Dan akhirnya lambat laun beralihlah. Dulu stasiun-stasiun TV berkata, YouTube tutup aja lah, bla bla bla. Akhirnya diperang tuh sama Deddy Corbuzier dengan kustodornya. Gini loh. Ya, yang menggugat harusnya jangan ke YouTube-nya dong, ya ke KPI. Ya itu kan balik lagi ke regulasi. Toh dengan adanya YouTube banyak juga kok konten-konten kreator yang menjadi industrial, banyak juga loh yang menjadi, ya lambat laun ini bakal bakal jadi kayak Charles Darwin, ya ini bakal jadi hukum alam. Ya lambat laun siapa yang paling lama bertahan yang akan hidup gitu. Dalam artian YouTube menjelma menjadi platform sosial media di zaman dulu yang belum ada AdSense, orang tuh nge-share video dan lain sebagainya. Bahkan banyak stasiun-stasiun televisi yang dia mengambil video dari YouTube. Karena apa? Karena seseorang nih, ini dahsyatnya YouTube sih. Gue sempat nulis bentar. Mana ya? Bentar. Oh ini. Dari sekian banyak, maksud gue dari gini maksud gue, tidak setiap orang memiliki jalan tidak setiap orang memiliki jalan pintas. Tidak setiap orang memiliki tidak setiap orang bisa memanfaatkan peluang. Tidak setiap orang bisa memanfaatkan peluang. Dalam artian, tidak setiap orang bisa membeli stasiun TV. Butuh sebuah company besar, butuh sesuatu yang yang besar gitu untuk memiliki stasiun TV. Tapi dengan YouTube, tiap orang bisa memiliki channel, tiap orang bisa nge-share, tiap orang bisa memiliki, seolah-olah memiliki stasiun TV dan bisa nge-share. Tentunya bisa dikapitalisasi. Dulu penggagas YouTube seperti Chandra Liao, Jopi Andovi, Reza Arab, Raditya Dika, Bayu Skak dan lain sebagainya. Dengan satu orang, dengan berkelompok, tidak berkompeni, dia bisa membuat bisa mengkapitalisasi sebuah media gitu. Tanpa harus menjadi stasiun televisi. Maaf, raja media seperti Trans yang segede itu, TV One yang segede itu, Metro, MNC dan sebagainya. Gadgetin seorang dulu loh. Sekarang tuh dia 5 orang, 10 juta subscriber, lebih gede dari stasiun yang lain, lebih gede dari Metro, lebih gede dari TV One. 5 orang. Artinya apa? Artinya di masa depan kebebasan akan menjadi sesuatu yang unik gitu, yang elegan. Karena apa? Karena dengan kebebasan seseorang bisa mengekspresikan diri, bisa
bisa mengeluarkan ide-ide yang mungkin tidak dipikirkan orang dan bisa dikapitalisasi oleh diri dia. Dari sini gue belajar bahwa kebesaran, keluasan, kebanyakan bukan sumber utama kekuatan gitu. Ya TV One yang segede itu misalkan nih, TV One 22 juta ya kalau nggak salah, 23 juta subscribe gitu. Kalah sama Ria Ricis loh. Dia 30 juta subscribe coy. Alhasil pendapatannya lebih gede dari sekelas Hoirul Tanjung. Pacete loh ini. Bukan kaleng-kaleng. Dari segi media. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa platform YouTube menjelma menjadi sosial media yang begitu banyak digemari, yang dulu bilangnya apaan sih YouTube, akhirnya setelah di AdSense dan banyak juga ditinggalkan oleh oleh orang-orang kreatif. Menurut gua apa yang disebut content creator ya, ini menurut sudut pandang gua adalah mereka yang bisa menciptakan dan menghadirkan videografer tayangan-tayangan yang begitu sangat menakjubkan seperti Chandra Liao, Andopi dan Kajo gitu. Gue ngerasa anjir, itu loh yang disebut content creator menurut gue ya. Selain Deddy Corbuzier dengan gagasan-gagasannya, dengan psikologinya dan magiciannya, Najwa Shihab menjelma menjadi memiliki platform narasi TV, bisa melawan TV sekelas TV One. Najwa Shihab loh, seorang Najwa Shihab. Kita berbicara Sule Production, Espro sekarang. Dia dulu Sula ini memiliki memiliki cerita yang benar-benar dia dari nol. Dia benar-benar bahkan minus dari industri televisi yang benar-benar dia bisa sekarang mendirikan Espro itu. Dia menikmati fase itu, dan ini menurut gua yang tidak dimiliki orang lain. Dan dari YouTube lah semua bermula. Yaitu tadi, terkait YouTube tiap orang memiliki akses kebebasan gitu loh. Dia bisa menonton kapan saja, di mana saja. Dia bisa dia tanpa harus memiliki layar besar. Dia cuma punya HP segede gini, tablet yang bisa digenggam, yang lebih simpel. Nah disitulah mungkin arah peradaban. Dan yang mungkin keistimewaannya dari soal YouTube adalah ada self appreciation gitu. Misalkan ada satu juta subscribe, dia mendapatkan button up 10 juta itu yang membuat kayak pemilik perusahaan tuh peduli gitu loh. Ada timbal balik. Maksud gue gini, media adalah salah satu platform industri selain barang. Tukang jualan, toko itu sebenarnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dia butuh produsen, dia butuh konsumen juga. Konsumen pun butuh produsen. Nah, seperti halnya media, dia butuh penonton, dan penonton pun butuh informasi. Jadi saling keterkaitan gitu, saling keterikatan antara platform sosial media YouTube dengan yang lainnya. YouTube menjelma menjadi AdSense, memiliki AdSense itu yang menurut gua ini yang paling heran gua dari yang memunculkan ide yang sangat berlebihan. Dalam artian gini, di YouTube seseorang bisa tidak terkena iklan dengan berbayar, tapi dia bisa gratis dengan iklan, dengan disertai di TV. Ya orang nggak bisa mengenalikan ya kalau iklan gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Jadi gini, yang ingin gue sampaikan terkait keistimewaan YouTube ini, dia bisa menyajikan apa yang sejatinya diharapkan manusia di masa depan, yaitu kontrol gitu, pengendalian. Ya dulu orang, ya zaman gua aja, ya jam 7 nih, jam 7 hari Minggu gua nonton ini, jam 8 Doraemon, jam 8 Hamtaro. Tapi dengan YouTube
anak kecil bisa menonton masa lalu. Itu di masa depan. Di TV nggak bisa. Ya baku-baku lah. Ya itu. Bahwa kemudian YouTube menghadirkan short video pendek. Itu dari mana? Dari Instagram mungkin menurut gue. Entah itu dari TikTok. Instagram menghadirkan Reels, entah itu karena inspirasinya dari TikTok. Namanya sama dengan namanya berbeda dengan penyajian yang sama. It's okay gitu loh. Tiap orang punya pasar masing-masing kok. Mereka yang berlomba-lomba yang lebih mereka berlomba-lomba untuk menyajikan apa yang sejatinya dibutuhkan oleh para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. So, gue ngerasa era sosial media, era digitalisasi yang menurut gue menjadi arah peradaban baru sih. Apa yang disebut kebebasan. Nah, pesan yang gue sampaikan, bijaklah menggunakan sosial media. Nanti gue bisa bahas Twitter lah ya, aplikasi yang lain. Bahwa dari sosial media YouTube, gue ngerasa bahwa terinspirasi atau mendapatkan insight, mendapatkan ilham bahwa begitu dahsyatnya sebuah panca indera mendengar, melihat apa yang dikatakan oleh dari dalam kitab agama gua di Al-Quran, Iqra, bacalah, mendengar bahwa kemudian Rasul gua Muhammad SAW disuruh membaca dan mendengar, dan beliau tidak bisa, yang diberikan kepada alamin, koreksi juga apa salah, sejatinya yang tersaji di masa depan, yaitu sekarang. Kebebasan berpikir, kebebasan berkreasi, kebebasan bertindak adalah sesuatu yang akan memberikan masa depan bagi mereka yang percaya terhadap sebuah harapan. Dan gue percaya masa depan sosial media ada di tangan penggunanya, bukan ada di tangan pemiliknya. So dari sosial media pun gue banyak belajar bahwa apa sih yang harus ditutup-tutupi. Dari sini kita bisa mengamalkan Al-Hujurat ayat 13, bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, entah itu menggunakan platform apapun, entah itu interaksi dengan langsung atau secara tidak langsung, atau menggunakan sosial media. Dengan platform sosial media kita bisa berhubungan jauh. Kita dulu untuk bisa mengenal David Beckham kita hanya bisa melihat dari televisi. Sekarang kita bisa ngontek langsung via Instagram, kita bisa nge-message entah itu dibahas ataupun tidak. Itulah kekuatan sosial media. Dan gue percaya bahwa era disrupsi bisa saja, we never know, Nokia yang sedidaya itu di zaman itu akhirnya runtuh. Dan kita nggak tahu juga YouTube akan runtuh kapan, Instagram akan runtuh kapan, TikTok akan runtuh kapan. Yang jelas balik lagi, yang akan paling bertahan lama adalah yang bisa beradaptasi dengan baik. Terima kasih sudah menonton video gua. Like jika Anda suka, dislike jika tidak suka. Temukan keseruan di kolom komentar. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.